Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashrafat nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momen salat Jumat, pada kesempatan yang penuh berharga dan berkah ini, mari kita sama-sama mengucapkan ribuan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Rabbul Izzati, di mana pada kesempatan ini dengan takdirnya lah kita dapat bertemu dalam rangka mengabdikan diri kepadanya melalui rangkaian sholat Jumat secara berjamaah. Moga-moga kehadiran kita di rumah Allah ini menjadi sebab diangkatnya derajat kita menjadi manusia-manusia yang penuh dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia, beliau adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semuanya di akhirat nanti tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga dengan syafaat tersebut Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang kami cintai, sebelumnya khotib berwasiat, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan rasa iman dan takwa kita dalam arti yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan semua perintahnya, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah, dan menjauhi larangannya. Rajab adalah bulan mulia. Perbanyaklah kita berdoa, memohon pada Allah Ta'ala agar diberi berkah sempurna. Di antara berkah utama, iman semakin kokoh menyala, semakin bertambah setiap harinya sampai waktu ajal kita tiba. Keluarga senantiasa bahagia, diliputi suasana samaran, keturunan baik semua, soleh-solehah kebanggaan kita. Rezeki semakin bertambah banyaknya, halal dan luas seluas samudra, mudah didapat di mana saja selama hidup di alam dunia. Badan sehat lahir batinnya, terhindar dari segala bahaya. Di dunia hidup bahagia, di akhirat masuk surga. Dari syair ini dapat kita menangkap bahwa bulan Rajab yang kita lalui pada saat ini, di mana hari ini adalah tanggal 15 Rajab 1445 Hijriah. Kita sebagai seorang muslim tentu kita ingin mengisi bulan Rajab ini dengan rangkaian kegiatan
yang menunjang untuk mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim tentu sangat mengidam-idamkan tercapainya hidup berkah dalam hidup kita. Hidup berkah itu adalah di mana nilai kualitas diri kita senantiasa bertambah, kebaikannya, amal solehnya, dan hal-hal yang positif lainnya. Saking pentingnya yang namanya keberkahan ini, maka melalui bulan Rajab ini Nabi kita memberikan suatu bimbingan secara khusus melalui doa yang senantiasa kita baca atau kita dengar dari para imam-imam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah diri kami untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dalam doa ini sangat jelas, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban kita dibimbing oleh Nabi kita untuk meraih berkah yang sebanyak-banyaknya, yang sempurna adanya. Keberkahan-keberkahan yang kita inginkan tentu tidak datang dengan sendirinya. Kita harus berusaha meraihnya dengan aneka amal soleh yang kita lakukan selama bulan Rajab ini. Lalu kita sempurnakan amal soleh tersebut dengan kita berdoa memohon pada Allah agar Allah memberikan berkah berlimpah kepada kita. Keberkahan-keberkahan yang kita mohonkan diantaranya ada 4 hal. Yang pertama, kita mohon pada Allah pada bulan Rajab ini dianugerahkan berkah iman yang kokoh dan kuat menyala di dalam hati saudara kita. Inilah berkah yang levelnya tingkat tinggi. Manakala rasa iman itu terus bersama kita, makin bertambah kualitasnya, bersinar dan menyala di dalam hati dan jiwa kita. Inilah mesin yang paling sempurna dan paling kuat untuk menggerakkan anggota tubuh kita untuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai akhlak, dan nilai-nilai yang membawa berkah untuk kita. Bila keimanan kita ini terus berkobar dan terjaga, inilah keberkahan yang mesti kita perjuangkan dalam hidup. Barang siapa yang memiliki keberkahan iman, maka amanlah hidupnya. Tetapi tidak mungkin rasa iman ini, berkah iman ini akan kita dapatkan kalau kita tidak mau berusaha secara lahiriah. Usaha yang umum yang kita lakukan adalah melaksanakan ketaatan dan kepatuhan serta ketundukan selama bulan Rajab ini. Kita laksanakan puasa sunnah, kita bersedekah, kita aktif menuntut ilmu, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Semua amalan itu akan mendorong kita untuk mendapatkan berkah demi berkah dalam hidup ini. Alangkah bahagianya kita bila nilai keberkahan ini terus menyertai dalam hidup kita. Kuncinya adalah kita tingkatkan kualitas keimanan kita melalui ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap
setelah kita mendapatkan berkah di bulan Rajab ini, terus akan berlangsung pada bulan-bulan selanjutnya hingga akhir kematian kita nanti, di mana ketika kita mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pada saat kita sakaratul maut nanti, itulah keberkahan terakhir yang akan kita dapatkan menuju kematian husnul khatimah. Yang kedua, kita mohon pada Allah agar memperoleh keberkahan dalam membangun rumah tangga kita. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, memenuhi 3 unsur, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, pada bulan Rajab ini, kalau selama ini kita sebagai pasangan suami kurang begitu perhatian terhadap istri kita, maka mari kita benar-benar menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta yang tulus kepada istri kita. Kita benar-benar mencintainya, menyayanginya, memperhatikannya, sehingga keberkahan Allah dapat kita rasakan, yaitu tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah adalah suasana hati yang tentram, damai, aman, dan sentosa. Mawaddah adalah suasana hati bergelora penuh cinta, memenuhi segenap jiwa. Warahmah adalah kasih sayang yang sempurna dari dunia ini hingga ke surganya nanti. Inilah menjadi tujuan pokok kita menikah. Manakala rasa samara, sakinah, mawaddah, rahmah ini tercapai dengan sempurna adanya, maka kita berdoa memohon kepada Allah SWT, kita jadikan Rajab ini untuk berdoa supaya rumah tangga kita senantiasa rumah tangga yang diliputi keberkahan dalam lautan sakinah, mawaddah, warahmah. Juga kita berharap dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terlahir anak keturunan yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan kita yang akan meneruskan perjuangan membela agama Allah. Ketika keluarga kita bahagia dalam sakinah, mawaddah, rahmah, kemudian anak-anak kita soleh dan solehah, itulah keberkahan yang mesti kita gapai dan mesti kita perjuangkan agar rumah tangga kita menyelamatkan diri kita dari dunia hingga akhirat nanti. Yang ketiga, keberkahan yang kita harapkan dan kita mohonkan pada bulan Rajab ini adalah kita ingin mendapatkan rezeki-rezeki yang banyak, yang halal dan luas seluas samudra. Tentu untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang halal yang banyak, yang luas itu, kita diperintahkan untuk bekerja, mengerahkan kemampuan kita, mengerahkan keahlian kita sesuai dengan bidang-bidang yang kita miliki. Kita bertebaran di muka bumi ini untuk mencari sumber-sumber rezeki dimanapun adanya. Tidak mungkin berkah rezeki ini kita dapatkan kalau kita hanya berdiam diri. Walaupun kita seorang sarjana, walaupun kita seorang ilmuwan, kalau kita tidak mau keluar dari rumah kita mencari rezeki, mana mungkin kita akan mendapatkan rezeki. Hewan seperti ayam umpamanya, yang tidak punya akal saja, begitu pagi hari hewan-hewan tersebut keluar mencari rezeki dimanapun adanya. Bahkan digambarkan burung-burung yang pergi pagi, kemudian setelah petang atau sore hari perutnya berisi makanan atau minuman. Itulah yang didapatkan oleh hewan, itu keberkahan makanan. Demikian juga kita, orang yang beriman dan berakal, mana mungkin Allah akan menelantarkan kita, mana mungkin Allah membiarkan kita kelaparan. Kalau benar-benar kita mencari rezeki tersebut, maka Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita
insya Allah rezeki kita halal, banyak dan berkah di bulan Rajab ini, dan mudah-mudahan seterusnya akan mendapatkan pada bulan-bulan selanjutnya. Yang terakhir, berkah yang kita mohonkan adalah kita mendapatkan badan yang sehat, tubuh yang kuat, terhindar dari aneka bahaya seperti penyakit-penyakit yang menakutkan dan mengerikan. Kita ingin dalam bulan Rajab ini Allah SWT menjaga tubuh kita, menjaga fisik kita agar sehat walafiat. Kita banyak-banyak berdoa, menjadi berkah tersendiri dengan memiliki badan yang sehat, badan yang kuat. Harapannya ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan nanti, kita mendapatkan kemampuan, karena di antara syarat kita berpuasa itu adalah sehat badan kita, sehat fisik kita, dan keberkahan yang sejatinya nanti di akhirat kita semua masuk surganya Allah. Itulah keberkahan tingkat tinggi manakala kita masuk surga dan bertemu dengan Allah SWT. Maka mari kita gunakan badan kita sehat ini untuk meraih keberkahan demi keberkahan dengan semangat dalam beribadah, beramal soleh. Terus kita berjuang menegakkan secara istiqamah tuntunan agama kita, sehingga kita mendapatkan berkah yang sempurna, yang tinggi nilainya di akhirat nanti, yaitu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulun da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala